Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih pada para mahasiswa yang sudah hadir ya pada pertemuan daring pada pagi ini. Ya, dan terima kasih karena sudah menyerahkan tugas ya. Saya sudah melakukan cek kemiripan atau similarity check dan itu sudah saya share juga ya di folder yang ada di Google Classroom, itu bisa dilihat hasilnya. Sekedar informasi, siapa tahu ada yang belum familiar dengan Turnitin ya. Jadi Turnitin ini kan fasilitas yang fungsinya itu untuk mengecek sebuah karya tulis, kira-kira orisinil atau enggak gitu. Jadi ada unsur plagiat atau tidak gitu. Nah ini misalnya Anda bisa lihat di sini ya, di hasil yang ada di sini. Semoga sudah terlihat ya. Ini misalnya ada artikel populer yang judulnya Akidah Ahlussunnah dan seterusnya ini 95%, makanya warnanya merah di sini. Warna merah di sini, dan kalau kita lihat yang lain ya, ini juga 91%, kemudian 73%, 70, 58. Yang paling sedikit itu ini. Yang ini kebetulan saya nggak tahu nih kenapa tidak bisa keluar ya. Nanti harus saya cek lagi dokumen filenya. Kalau ini slide presentasi ya sebenarnya nggak perlu saya cek ya, khusus yang artikel aja. Ini belum keluar hasilnya. Sini ada. Nah sebenarnya kalau hijau ini masih oke gitu ya, kode warna hijau. Kuning ini sudah mendekati ditolak istilahnya begitu, karena memiliki kemiripan yang besar ya. Nah, yang di atas 50 jadi kayak ini 55 ini juga udah patut dicurigai ini banyak menjiplak ya. Kemudian apalagi yang merah ini udah pasti banyak menjiplak. Dan oke, tadi sudah saya tampilkan ini kan. Nah, ini diambil dari mana? Ini kalau kita lihat ya, ini bisa kita lihat di sebelah kanan sini. Ini kalau kita lihat di antara yang paling banyak kan diambil dari Minolity.com 40%. Ya, ini all sourcesnya dari ada satu sumber ini 84%, ini terlalu banyak ini. Jadi di kopas terus ini. Kalau kita lihat di Media Analytics, ini kita bisa klik langsung ke artikelnya. Nah ini terlalu banyak ini di kopas ini. Nah yang seperti ini tolong dihindari, karena untuk sebuah karya tulis ilmiah itu di antara prinsip yang paling penting untuk diingat itu jangan sampai melakukan plagiasi ya.
Ya, plagiasi itu kan pencurian intelektual. Jadi sama dengan mencuri seperti ini. Kalau Anda melakukan plagiat seperti ini. Ini kan 95%, cukup besar, dan ini saya nggak tahu, mungkin buru-buru atau apa ya, udah dikejar deadline, jadi kopas terus. Padahal ini bisa dicek, dan tentu nanti apa namanya, ini sumbernya. Kalau Anda lihat di sini, di artikel yang ada di medianality.com, nah, di sini persis kan, pendapat pertama menyebutkan bahwa nomenklatur, pendapat pertama menyebutkan bahwa nomenklatur. Ini diambil dari sini, ini dikopas terus ke sini. Nah, ini hati-hati, yang seperti ini hati-hati dalam membuat artikel, apalagi sekarang ini kan bisa dicek menggunakan berbagai macam aplikasi ya, khususnya kalau yang dikenal selama ini ya Turnitin. Dan apa namanya, di kampus kita sudah ada ini, kebetulan saya yang adminnya ya, admin untuk di UINARA itu. Dan Anda kalau misalnya mau apa namanya, mengecek itu bisa juga diproses secara online, dan itu gratis ya, artinya tidak perlu berbayar, karena ini kan sudah kita beli, ini Turnitin, bisa ngecek ke prodi masing-masing karena basisnya itu di prodi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di awal sih. Oke, kalau dari segi Turnitin ini, apa Anda baru apa namanya mengalami ini atau gimana? Atau dosen-dosen Anda sudah sering untuk memproses Turnitin? Ada yang bisa ya, Isbun? Skripsi, Pak. Skripsi ya, di prodi ya? Ya. Ya, Iya, Pak. bagus. Nah, setidaknya itu Anda sudah punya pengalaman sebelumnya kan, dan kalau seperti Anda lihat tadi kan banyak juga yang masih cukup besar lah ya, apa namanya, mengambil data dari tulisan orang itu juga hati-hati. Makanya salah satu yang apa ya, lebih amannya itu melakukan paraphrase ya, meredaksikan kembali sumber yang Anda kutip itu dengan bahasa Anda, itu lebih safe ya, lebih aman. Dan jangan lupa tetap mencantumkan sumbernya. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda mengkopas sama persis, apakah itu plagiat juga? Plagiat juga. Kalau itu meskipun Anda tampilkan juga sumbernya ya, sumbernya dari A, B, C, karena dia ada ketentuan ya, tidak boleh lebih dari berapa persen, saya lupa. Ada beberapa ketentuan. Jadi kalau misalnya Anda sekalipun mengutip sama persis, kemudian Anda cantumkan sumbernya, tapi kalau itu apa namanya 50-an% gitu ya, itu sudah plagiat juga. Jadi apa namanya, tolong hati-hati di situ ya, tolong hati-hati di situ. Oke, nah untuk pertemuan pertama ini siapa yang bertugas ya untuk presentasi? Apa sudah ada orangnya? Hizbun Al-Fayyad ya, terkait dengan Khawarij. Ya, gimana Hizbun? Mau share screen atau gimana? Ya, Pak. Ya, silakan untuk ini dipresentasikan.
Halo, sebelum? Ya bentar Pak. Um, Oh. Atau ini saya bantu kalau nggak ya. Sebentar saya ada kelamaan nanti. Oh, sudah? Atau sudah Anda share ya? Atau gimana? Belum? Perlu saya bantu? bisa Pak? Bisa ya? Bisa. Nah, silakan. Udah nampak. Ini nggak Belum. kelihatan ini. belum nambah. Sudah nampak. Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, eh, di sini saya minta juga baru ajaran sesat sekte Khawarij terhadap Khalifah Islam. Nah, kalau di artikelnya itu Suaranya agak pecah, Bun. ya pecah. Ya, maksudnya nggak jelas gitu suaranya. Bentar. Bisa? Masih pecah? Halo? Masih. Masih? Ya, nggak apa. Halo. Dilanjutkan saja. Ya. Nah, baik. Jadi untuk presentasinya di sini judul besarnya itu pengaruh ajaran sesat sekte Khawarij terhadap Khalifah Islam. Sedangkan di artikel itu ajaran khilafah sekte Khawarij sesat nggak ya? Nah, sebenarnya sama aja, sama aja videonya, cuman di artikel itu dibuat lebih sedikit um, istilahnya clickbait lah ya, clickbait karena mudah. Baik, saya seksi kita mulai dari istilah sekte. Nah, sekte ini kalau kawan-kawan tahu, jadi sekte itu bisa mungkin kawan-kawan udah banyak yang tahu kalau sekte itu alias dari kelompok kaum golongan. Nah, pada pada artikel kali ini, pembahasan kali ini kita membahas tentang sekte Khawarij. Yang berarti sekte
atau suatu kelompok. Ya. Khawarij itu kan berasal dari kata akhraja yukhriju, ikhrajan. Khawarij itu berasal dari kata akhraja yukhriju, yang berarti keluar. Kemudian khawarij juga di dikaitkan dengan suatu pelaku, kelompok yang melakukan sebuah bid'ah. Kemudian penafi imam. Sebenarnya sebenarnya Khawarij, sekte Khawarij ini atau golongan Khawarij ini adalah suatu kelompok orang-orang Arab Badui yang hidup sederhana di padang pasir yang tandus, bersifat keras hati dan berani, serta mereka tidak tergantung pada orang lain. Nah, kalau menurut para ulama salaf, kelompok Khawarij ini penafi imam. Ya ini, penafi imam. Dia yang menafikan imam umat Islam, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Itu menganggap kufur orang-orang yang berdosa besar, yang membuat maksiat. Mereka menganggap kufur hal itu, menganggap kufur orang Islam yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa besar. Kemudian ajaran Khawarij. Nah, pada pembahasan kali ini saya mengambil sebagai pokok pembahasan pokok pembahasan kita. Jadi di sini ada khilafah. Ini imamah. Khilafah, doa imamah. Nah, sebenarnya ada 3 di sini. Khilafah, doa, imamah. Imamah atau khalifah. Jadi saya ambil yang khilafah. Makna khilafah berasal dari akhlafa yukhlifu. Ya, khilafah. Akhlafa yukhlifu, yang berarti membedakan. Sedangkan khilafah itu sendiri secara istilah itu adalah lembaga pemerintah. Kemudian jabatan, yakni jabatan seorang khalifah. Khilafah adalah jabatan seorang khalifah. Seperti kita tahu, kalau khalifah adalah pemimpin. Jadi jabatannya itu khilafah atau sistem yang mengikat seorang khalifah itu. Kemudian khilafah vs khalifah. Nah, sebenarnya seperti yang kita tahu, kalau yang tadi itu khalifah adalah pemimpin. Dari sini terkadang ada banyak orang yang masih bertukar itu, yang mana khilafah, yang mana khalifah. Seperti yang kita tahu, kalau khalifah ada pemimpin, sedangkan khilafah itu ada jabatan jabatan seorang khalifah. Jadi khilafah itu ada sistem pemerintahan, sistem pemerintahan yang diduduki oleh seorang pemerintah. Nah, pemerintah itu ada khalifah. Khalifah itu bisa berarti pemimpin, penguasa, sultan. Khalifah itu adalah orang yang paling tertinggi di
sebuah khilafah. Kemudian ada kalam Allah, bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah pada kami, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini bisa kita tahu kalau para mereka itu menanyakan kenapa Allah itu menjadikan khalifah di muka bumi. Kenapa enggak malaikat aja yang jadi khalifah di muka bumi? Dalam tafsir Ibnu Katsir, inni ja'ilun fil ardi khalifah ditafsirkan sebagai suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum lainnya, kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Tentunya hal ini tidak hanya Adam yang Allah kehendaki. Sebagaimana terkait pernyataan malaikat yang menanyakan secara umum, yaitu mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan. Nah, hal tersebut menjelaskan bahwa para malaikat seperti sudah mengetahui hal itu berdasarkan hal khusus bahwa di antara anak cucu Adam ada yang memiliki sifat tersebut. Sehingga Al-Qurtubi menerangkan khalifah yang dimaksud oleh para malaikat adalah orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah manusia dari perbuatan terlarang dan dosa. Namun pernyataan yang dilontarkan oleh para malaikat tersebut bukan untuk membantah kalam Allah atau sebagai kedengkian terhadap anak cucu Adam, tapi hanya untuk mengetahui hikmah yang terdapat di dalamnya atau hikmah yang terjadi jika Allah menjadikan khalifah, menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana para malaikat sudah dibekali sifat tidak menyanyikan sesuatu yang tidak Tuhan izinkan. Maka dari itu, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap para malaikat itu, Allah berfirman, Inni a'malu ma la ta'lamun. Mengetahui dalam penciptaan itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang kalian khawatirkan. Dan kalian tidak mengetahui bahwa aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, yaitu para siddiqin, syuhada, dan orang-orang salih, orang-orang yang taat beribadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang yang cinta kepadanya, serta orang-orang yang mengikuti para rasulnya. Adapun menurut Ibnu Jarir, maksud potongan ini ja'ilun fil ardi khalifah adalah aku kata Allah akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah dariku yang menjadi penggantiku, seorang khalifah dariku
yang menjadikan penggantiku dan memutuskan perkara secara adil di antara semua makhlukku. Khalifah tersebut adalah Adam dan anak cucunya yang juga menempati posisinya dalam ketaatan kepada Allah dan pengambilan keputusan secara adil di tengah-tengah umat manusia. Nah, dari penjelasan di atas, maka khalifah yang dibawa oleh sekte Khawarij sangat bertentangan dengan pemikiran yang menyimpang dengan masalah tahkim. Sebagaimana tahkim, mungkin ada sebagian kawan yang udah ada yang tahu, tahkim yang dipermasalahkan oleh kaum Khawarij pada masa sahabat itu tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu masalah tahkim yang merupakan penetapan hukum yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib setelah masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini seperti menerangkan bahwa sekte Khawarij menghakimi Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak berdasarkan hukum Al-Quran. Nah, mungkin sebagian kawan ada yang belum tahu, ajaran Khawarij ini merupakan ajaran pertama yang memecah belah umat, umat Islam. Petikan pertama yang menentang, memecahkan, membangkang kepada pemimpin dan jamaah kaum muslimin. Hal ini disebabkan oleh dua permasalahan, yaitu masalah tahkim, masalah at-tahkim dan al-hukum atau peletakan dan penetapan hukum Allah dan pengkafiran terhadap Ali, Muawiyah dan kedua hakim, yaitu Abu Musa dari pihak Ali dan Amir bin Al-Ash dari pihak Muawiyah beserta keputusan yang ditetapkan oleh kedua hakim tersebut. Nah, ajaran Khawarij ini seperti menghakimi Ali bin Abi Thalib ini tidak cocok hukumnya karena karena Ali bin Abi Thalib ini tidak mengikuti hukum yang Allah tetapkan. Padahal seperti yang kita tahu, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir tadi, itu Allah telah mengakui bahwa aku menjadikan khalifah di bumi ini untuk menggantikanku untuk memutuskan perkara secara adil. Nah, seperti yang kita tahu, kalau itu memang dari tafsir. Hal inilah yang membuat sekte Khawarij ini seperti dipertentangkan oleh beberapa masyarakat, mungkin kita sendiri juga. Kemudian ada doktrin ajaran Khawarij. Yang pertama ada la hukmu illa lillah. Nah, ini yang pertama la hukmu illa lillah ini adalah slogan yang mereka pegang saat ini. Jadi mereka nggak akan memegang ke kaum yang lain yang tidak sama slogannya dengan mereka. Mereka tetap memegang la hukmu illa lillah. Itu hukum, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, hukum yang dimaksud di sini adalah hukum
secara umum, apapun hukum Islam itu hanya dari Allah. Nggak bisa hukum yang ditetapkan oleh manusia, tetapi tetap hukum yang Allah sendiri beri kepada mereka. Hukum Allah sendiri hukum Allah sendiri yang ditetapkan untuk mereka. Kemudian ada pengkafiran. Nah, di sini pengkafiran itu mereka mengkafirkan, memusyrikkan orang-orang Islam dari golongan mereka sendiri yang melakukan dosa besar. Kemudian ada musyrik. Musyrik ini orang-orang yang tidak paham, yang tidak satu aliran atau tidak satu frekuensi dengan ajaran mereka. Dan mereka akan memusyrikkan mereka. Kemudian ada dosa besar. Nah, dosa besar ini adalah dosa maksudnya yang melakukan dosa besar itu adalah akibat dari pengkafiran mereka. Maksudnya jika salah satu kaum dari mereka melakukan dosa besar, nah mereka akan musyrik. Ini yang tadi pengkafiran, musyrik itu bagi orang yang dosa besar. Mereka akan melakukan ini dua, pengkafiran dan musyrik. Kemudian ada Khawarij modern. Ini Khawarij modern ini sudah masuk ke zaman sekarang. Al-Abadiyah yang pertama itu adalah satu kaum yang masih ada saat ini, yang mengemban, yang meneruskan ajaran Khawarij sampai sekarang ini. Kemudian ada Jamaah At-Tafkir, ini ada jenis dari Al-Abadiyah. Jenis dari Al-Abadiyah itu Jamaah At-Tafkir. Adalah komunitas pertama yang dibangun oleh Syukri Mustafa pada tahun 1391 Hijriah. Manhaj Khawarij yang dianut berupa prinsip, sikap, dan hukum-hukum. Kemudian ada Ahlu Tawakuf dan Tabayun, merupakan komunitas kedua menganut manhaj Khawarij dan yang sama dengan kelompok pertama, tetapi komunitas ini menahan diri, dan tidak melakukan vonis. Kalau Jamaah Tafkir wa al-Hijrah ini mungkin akan memvonis orang seperti yang dilakukan pada Khawarij klasik. Mereka akan memvonis orang bahwa kamu adalah kafir, kamu adalah musyrik karena telah melakukan dosa besar. Tetapi Ahlu Tawakuf ini Ahlu Tawakuf ini tidak menghakimi orang, tidak memvonis orang. Tapi mereka menahan diri terhadap kaum muslim yang lain yang tidak satu aliran, meskipun tidak satu aliran dari mereka, baik itu perorangan maupun berkelompok. Kemudian ada satu hadis sabda Rasul, yaitu idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fa wallahi la an akhira min as-sama'i ahabbu ilayya min an akdziba alaihi wa idza haddatsukum fi ma baini wa bainakum fa innal harba qid'atun wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul سيخرج قوم من آخر الزمان حدثوا أسنان سفهاء الأحلام
yaquluna min khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahumu min ar-ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Akan keluar satu kaum pada akhir zaman dangkal ilmunya dan berpikiran sempit. Mereka mengatakan perkataan yang baik di antara perkataan makhluk. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongannya, hanya sebatas perkataan. Mereka menyimpang dari agama mereka, dari agama sebagaimana menyimpangnya anak panah dari sasaran. Dimanapun kamu menjumpainya, maka perangilah mereka, karena sesungguhnya terdapat ganjaran pada hari kiamat bagi siapa yang memerangi mereka. Kemudian jika kita mengingat pada masa di Indonesia ini ada hasil Pilpres pada hasil Pilpres 2019 kemarin, itu ada sistem demokrasi yang dipandang sebagai sistem politik yang memberi hak dan kewajiban dalam politik untuk memilih dan dipilih. Menurut kelompok ini, kelompok berikut ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menduduki jabatan politik, termasuk menjadi kepala negara. Kelompok ini berada di kubu Jokowi Widodo Ma'ruf Amin. Nah, di kelompok Jokowi Widodo Ma'ruf Amin ini, itu setiap warga memiliki hak untuk menduduki jabatan politik. Mereka adalah kelompok Islam tradisional dari kaum Nahdlatul Ulama Islam Abangan. Sistem demokrasi sebagai sistem politik identitas yang memberikan hak dan kewajiban politik, namun mayoritas Islam harus memiliki prioritas sebagai kepala negara. Nah, teori ini datang dari kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mereka adalah kelompok modernis dari kalangan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Islam terpelajar. Kemudian sistem demokrasi identitas otoriter hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan untuk menegakkan syariat Islam. Keterlibatan dalam proses demokratisasi hanya sebatas teknik politik untuk meraih kekuasaan. Maka saat politik tidak mendukung kepentingannya, akan menuduh sebagai bentuk pelanggaran politik Islam dan dianggap bagian dari kelompok yang zalim dan tidak menegakkan syariat Islam. Politik identitas dengan pendekatan demokrasi otoriter merupakan pola pendekatan baru dalam merekrut simpatisan, terutama dari kalangan Islam yang memiliki gairah semangat keislaman tinggi dalam menerapkan syariah secara kafah. Maka isu politik yang dikembangkan juga sangat bernuansa sara atau isu-isu agama seperti isu kriminalisasi ulama, pelemahan syariah Islam, sistem ekonomi tidak Islami, dan sistem pemerintahan masih menggunakan sistem kafir. Jadi sistem politik identitas dengan pendekatan demokrasi otoriter ini sangat sulit untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Dan sangat mudah terjadi konflik secara terus-menerus. Nah, penyimpangan khilafah tentu akan semakin berat untuk ditindas bila kita tidak pernah mengkaji sumber pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, meskipun kita sebagai umat Muslim yang bernegara politik, seharusnya yang dikaji tidak hanya kasus atau isu yang terjadi, tapi juga mengkaji apakah penerapan khilafah yang
sama ini dibangun sudah baik bagi umat kita sendiri. Syukran jazilan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Hizbun yang sudah mempresentasikan topik yang sudah ditugaskan ya. Ada yang mau menanggapi? Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa Assalamualaikum Pak. ya, silakan. Zikrina ya, siapa? Iya Pak Zikrina. Yang tunjuk Ya, Pak, tangan dulu. Ya, Iya boleh Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari teman kita Hizbun. Jadi di sini mungkin sebelum saya ingin bertanya menurut pendapat Hizbun dan teman-teman juga, namun di sini tentang ada penambahan sedikit yang dari beberapa sumber yang saya baca itu tentang sekte-sekte Khawarij. Tadi penulis atau pemakalah mungkin tidak menyebutkan detailnya sekte-sekte Khawarij seperti la hukma illallah ya, dan kemudian dan beberapa prinsip sekte Khawarij lainnya. Nah, jadi yang perlu kita pahami bahwa dalam sekte-sekte Khawarij ini ada nama aliran seperti Al-Muhakkimah yang punya prinsip la hukma illallah. Jadi Al-Muhakkimah ini adalah golongan pertama yang keluar dari barisan Ali, kemudian berkumpul di sebuah daerah yang bernama Harurah di dekat Kufah. Nah, kemudian ada aliran Al-Zariqah juga. Ini yang paling ekstrim dan radikal, karena menurut mereka adalah musyrik, pelaku dosa besar melebihi kafir. Kemudian juga ada Al-Najdah, kurang lebih sama dengan Al-Zariqah. Kemudian ada Al-Jaridah. Ini perbedaan doktrinnya adalah jika meninggalkan di luar kekuasaan kaum Khawarij ini, maka kafir, maka divonis kafir. Kemudian juga ada Al-Sufriyah. Ini khusus kepada pelaku dosa besar dikenakan had. Yang tidak ada had, maka dianggap kafir. Kemudian Al-Ibadiyah seperti yang disebutkan tadi, ini penulis mengatakan bahwa ini termasuk dari Khawarij modern. Nah, Al-Ibadiyah ini memang kaum yang paling moderat. Jadi mereka menganggap bahwa yang beda paham dengan dogmatis mereka itu bukan dianggap musyrik dan juga bukan dianggap mukmin. Jadi dari sekte-sekte paham Khawarij ini, saya ingin menanyakan kepada pemakalah, bagaimana pendapat pemakalah tentang kaum paling moderat ini, Al-Abadiyah, ya, yang tadi disebutkan bahwa meneruskan ajaran Khawarij. Jadi Al-Abadiyah dikatakan masih ada sampai saat ini oleh penulis ya. Jadi bagaimana kita selaku sebut saja masyarakat yang awam, termasuk dari salah satu masyarakat yang awam yang tidak punya latar belakang pendidikan yang baik, lalu menghadapi aliran-aliran yang muncul di sekitaran kita atau di lingkungan kita, bagaimana kemudian masyarakat harus menghadapinya dan mampu memilah-milih mana yang bisa diambil sebuah sekte untuk dia, mana yang kemudian tidak. Karena ini adalah problematika yang muncul di saat ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah di sebuah sumber yang saya baca menurut Harun Nasution, perbedaan aliran dalam Islam itu adalah berdasarkan politik.
seperti yang terjadi pada masa tahkim seperti itu. Jadi bagaimana menurut pemakalah tentang apakah memang perbedaan aliran dalam Islam itu disebabkan oleh politik atau memang ada pandangan lain? Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Ya, saya persilakan berikutnya biar kita kumpulkan dulu ya. Terima kasih Zikrina tadi. Kemudian Rizka, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Zikrina bahwa Khawarij itu adalah aliran pengikut Ali. Pertama dia mengikuti Ali dan kemudian tidak sepakat pada keputusan atau tahkim yang kita tahu terjadi di Perang Siffin ya. Dan ini terjadi jauh pada mungkin tahun 650 Masehi. Dan sekte Khawarij yang pada masa itu berpandangan atau beranggapan bahwasannya orang-orang Islam selain dari sekte dan kelompok mereka sendiri adalah kafir dan halal darahnya. Bahkan di beberapa artikel saya baca bahwa kekayaannya pun halal untuk mereka miliki. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa tadi disebutkan oleh pemakalah ada yang kita namakan sekte Khawarij yang modern. Sedangkan sekarang di masa kita tidak lagi mengaplikasikan sistem khilafah, akan tetapi sistem presidensial atau sistem kerajaan yang ada di beberapa dunia keislaman pada masa sekarang. Nah, apakah Khawarij modern ini masih melakukan pemberontakan sama seperti yang terjadi pada khilafah Ali? Dan jika ada, bagaimana pemberontakannya? Dan apakah mereka masih menerapkan keyakinan seperti halal darah selain dari golongan mereka dan bahkan halal harta-harta selain dari golongan mereka? Itu pertanyaan. Terima kasih. Maaf Kak, bisa ulangi? Kita tidak lagi menganut sistem pemerintahan seperti khilafah seperti zaman Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sistem khilafah seperti presidensial atau kerajaan di beberapa dunia keislaman, ya kan? Jadi jika memang ada khilafah, jika memang ada Khawarij modern, apakah mereka masih memberontak seperti pada khilafah Ali? Dan jika ada, pemberontakan seperti apa? Dan apakah masih menerapkan keyakinan seperti Khawarij yang dahulu? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, Ririn. Baik Pak, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebelumnya kembali kepada penjelasan mengenai PPT dari teman kita sendiri, Isbun Al-Fayyad, mengenai peristiwa tahkim terjadi gitu ya. Jadi peristiwa tahkim terjadi itu akibat adanya aliran ataupun antara mendamaikan kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dengan adanya perdamaian tersebut, makanya muncullah peristiwa seperti Khawarij dan lain sebagainya ya. Jadi di situ ada sedikit penjelasan mengenai kelompok tersebut. Tindakan yang ditempuh oleh Ali dan Muawiyah ini dengan terjadinya penyetujuan perdamaian dalam peristiwa tahkim akan menyalahi hukum Allah. Maka dari itu mereka menuding semua pihak yang menyetujui perjanjian tersebut menjadi murtad ya. Jadi di situ saya ingin mempertanyakan mengenai apakah pada saat perkembangan pemikiran itu terjadi ataupun antara politik dan Islam. Bagaimana penjelasan mengenai teman kita Hizbun akibat terpisahnya politik dan Islam itu dalam sistem Khawarij tersebut? Bagaimana prosesnya dan bagaimana penjelasannya? Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bentarin.
Bagaimana, Berarti Isbun? tentang ini ya, bagaimana politik dan Uh, aliran itu. Islam. Iya betul. Tadi kan disebutkan bahwasanya terjadinya apa kayak perselisihan ya tadi ya. Kharij gitu ya. Apakah ini atau di dikotomi antara politik dan Islam dalam satu kayak misalnya pemerintahan ataupun politik. Apakah dalam politik itu dimasukkan sistem Islam pada saat itu atau bagaimana? Oh baik. Terima kasih. Ya baik, Isbun. Baik, terima kasih Tut Ririn. Saya persilakan Pak Isbun untuk merespon ya, baru nanti saya respon beberapa poin. Silakan. Baik. Di sini ada, saya ulangi pertanyaannya, bisa? Jadi di sini ada pertanyaan dari Kak Zikrina tadi ya. Ya, benar. Dua pertanyaannya, yaitu bagaimana kita sebagai suatu masyarakat yang awam menghadapi keadaan sekte Khawarij tersebut. Kemudian, apakah perbedaan aliran disebabkan politik gara-gara masalah tahkim tadi pada masa modern? Ya, benar. Ya. Kemudian dari Kak Nidar ya. Kak Rizka. Kan. Rizka Safitri. Ya. Oh, Rizka Safitri. Yang pertanyaan itu, apakah masih ada di masa modern ini kejadian yang ada pada masa tahkim itu terjadi gitu? Ya. Maksudnya apakah pada masa modern ini masih ada kejadian at-tahkim seperti pada masa Ali bin Abi Thalib? Ya, pemberontakan mungkin seperti kejadian di Perang Siffin ya, atau dia masih melakukan serangan-serangan seperti menghalalkan darah kaum muslimin selain dari kelompoknya, apakah masih ada di Khawarij modern ini? Baik. Kemudian terakhir dari Ririn, apakah pada masa Ali itu menggunakan sistem khilafah pada bidang politik? Iya betul, karena kan sekarang kita banyak mengetahui bahwasannya ada sistem pemerintahan itu atau sistem khilafah tidak bisa digabungkan antara politik dan Islam. Itu terjadinya dikotomi atau terjadinya perpisahan ya kan, dan perselisihan. Itu apakah pada masa itu ataupun proses pada masa Khawarij tersebut antara perdikotomian antara politik dan Islam pada saat itu? Baik. Baik, Isbun. Untuk jawabannya mohon ditunggu sekitar berapa? 10 menit ya. Bisa diterima? Bisa Isbun. Atau ya. Baik. Terlalu lama itu. 5 menit. 5 menit. Ya. Oke, jadi gini, nanti mungkin atau dijawab aja semampu Isbun di ininya. Langsung jawab, Pak. Ya, langsung jawab. Di bagaimana bisa dijawab. Sebisanya. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Zikrina Rebrawu, itu ada bagaimana kita kita sebagai suatu masyarakat yang awam menghadapi secara sekte atau secara keadaan golongan Khawarij yang menyimpang yang terjadi pada
kita. Nah, menurut saya yang sudah saya pahami itu untuk menghadapi keadaan sekte itu, sebagaimana yang saya simpulkan tadi, bahwa kita juga kita harus merujuk, yang paling pertama itu adalah kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, tetapi bagaimana kalau kita masih awam? Nah, sebenarnya itu kembali lagi pada diri sendiri. Kebanyakan kita itu banyak yang masih kurang dalam meluangkan waktu untuk mengaji di tempat-tempat seperti ma'had atau pesantren. Makanya kebanyakan dari kita itu ada yang lebih mementingkan lifestyle, ya, istilahnya lifestyle yang modernis atau lifestyle yang kebarat-baratan. Lagi naik daunnya lifestyle yang kebarat-baratan yang ikut dunia barat. Itulah mengapa di zaman sekarang itu pada masa dahulu itu sebenarnya orang barat itu lebih suka sama ketika munculnya peradaban Islam, itu sebenarnya orang barat yang dahulu yang suka dengan peradaban Islam itu. Tetapi malah sekarang udah kebalikan. Udah balik. Malah orang sekarang lebih suka dengan yang barat. Padahal pada zaman dahulu ketika peradaban Islam itu muncul, peradaban dan kebudayaan Islam itu muncul, itu malah orang barat yang suka dengan Islam. Dan sekarang kebalikan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang politik, dengan politik, untuk menghadapi keadaan sekte, keadaan menyimpang dari Khawarij ini, kita harus banyak-banyak mengkaji. Sebenarnya ini lebih ke pribadi kita. Apa kita sudah banyak mengkaji Al-Quran dan hadis? Apakah selama ini kita lebih banyak lebih banyak mengkaji gaya-gaya pengetahuan ilmu-ilmu dari barat? Kenapa kita enggak mengkaji Al-Quran dan hadis? Seharusnya yang paling utama, yang paling mendasar dari kita itu harus mengkaji Al-Quran dan hadis ini dulu. Sedangkan ilmu-ilmu yang disalurkan oleh orang barat itu bisa kita kondisikan dengan ilmu kita, dengan ilmu Al-Quran dan hadis kita. Sehingga tidak terjadi yang namanya penyimpangan. Jika kita mengkaji ilmu-ilmu dari barat terlebih dahulu, tentu kita akan menyimpang. Karena kita tidak mengkaji Al-Quran dan hadis terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada, apakah perbedaan aliran disebabkan politik gara-gara masalah tahkim pada masa modern? Apakah perbedaan aliran Khawarij disebabkan politik pada masalah tahkim pada masa modern? Nah, untuk perbedaan ini sebenarnya enggak terlalu berbeda. Kalau di modern ini mereka lebih seperti Al-Abadiyah tadi, itu punya dua unsur, dua jenis kaum. Itu ada Jamaah At-Tafkir dan Al-Hijrah dan Ahlu Tawakuf dan At-Tabayyun. Nah, pada
dua jenis ini, jika kita mendalami itu, mereka hanya mengkondisikan dengan zaman modern ini. Kalau di zaman klasik dahulu, pada masa awal terjadinya kelompok Khawarij, sekte Khawarij itu, mereka memang secara nyata, jelas langsung di depan khalifah, mengkafirkan orang tuh memang langsung secara nyata, langsung secara terang-terangan. Itu mungkin kalau di zaman sekarang itu mereka mengkondisikan, memodernisasikan dengan keadaan kita. Mungkin akan secara diam-diam datang ke kajian kita, datang ke pengajian kita untuk merasuki ilmu kita. Apalagi kita ada yang beberapa orang yang masih awam, khususnya yang awam nih, itu pasti akan susah untuk menolak ajaran mereka itu, karena kita yang awam itu belum ada dasar Al-Quran dan hadis dan tafsir. Ya, maksudnya yang mendalami Al-Quran dan hadis itu masih kurang. Itulah mengapa Al-Quran dan hadis itu memang yang paling penting untuk kita kaji dahulu. Maka ketika datang suatu ajaran mereka itu yang secara diam-diam merasuki ilmu kita, itu kita bisa menolak secara mudah. Jika kita tidak punya dasar, itu pasti akan sulit untuk menolaknya. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari Kariska. Itu apakah masih ada di masa modern seperti masa Ali, ya, pemberontakan atau serangan, ya? Nah, itu sebenarnya sama dengan pertanyaan sebelum ini yang nomor 2 tadi. Itu mereka pemberontakannya itu secara diam-diam. Pemberontakannya itu lebih ke ilmu kita gitu, merasuki ilmu kita. Ilmu kita kan nggak kuat nih. Maksudnya yang awam kan belum tahu apa-apa. Mereka cuma dasar alif bata, kemudian dasar apa itu Islam, bagaimana Islam, bagaimana Islam di Indonesia, bagaimana, pokoknya yang dasar-dasar, dengan fikih yang dasar-dasar, masih dasar semua ilmu yang mereka miliki. Nah, mereka bisa merasuki ilmu kita secara diam-diam dan mengatakan bahwa hukum Islam itu gini. Padahal tidak begitu. Mereka kalau bisa dibilang masa modern ini lebih mengkondisikan masa modern. Itu memberontak secara gelap gitu, secara gelap, secara diam-diam, yang tidak terlihat itu, tidak terlihat secara nyata kayak pada masa Ali bin Abi Thalib. Kalau contohnya itu ya, contohnya kayak tadi, ya, datang mereka yang pakai sebenarnya gini, orang yang aliran Khawarij ini sebenarnya tampilan mereka sama-sama aja dengan kita. Misalnya mereka pakai peci, pakai kain sarung, pakai Islam lah, pokoknya Islam yang yang sama kayak kita penampilan mereka. Cuman ajaran mereka yang berbeda gitu. Jadi kita kayak menganggap itu mereka Islam juga ya, sama kayak kita. Iya, Islam, cuman masalahnya ajaran mereka yang sesat. Kita memang menganggap Islam sama kayak kita, sholat. Cuman ketika ada sesuatu yang menyinggung dengan
mereka yang ajaran yang mereka anut, mereka pasti akan menolak itu secara diam-diam tentunya, tidak akan secara terang. Misalnya contohnya mereka tidak puasa, misalnya tidak puasa, mereka akan kayak mereka kayak menghindar dari pertanyaan itu. Maksudnya mereka akan menghindar biar mereka tidak tertentang itu, tidak tertentang dengan ajaran mereka. Contoh begitu, kurang lebih. Kayak ada kawan-kawan yang bantu, yang maksudnya yang akan menyanggah. Ya. Kemudian ada dari Ririn, apakah pada masa Ali bin Abi Thalib itu khilafah dan sistem modern digabung, ya? Apalagi pada kalau menurut saya itu pada masa Ali itu lebih ke ini ya, masih belum ada sistem modern yang kayak sekarang itu. Kalau pada masa Ali itu lebih ke tradisional gitu, lebih ke klasik yang khilafahnya itu lebih turun menurun itu dari Abu Bakar, kemudian ke Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali. Nah sebenarnya khilafah pada masa itu biasa-biasa saja, cuman karena ada masalah tahkim itu, orang Khawarij ini melihat, sebenarnya orang Khawarij ini kan gabung pengikut Ali juga, cuman mereka karena melihat Ali bin Abi Thalib itu, Sayyidina Ali itu menetapkan hukum sendiri. Mereka pikir kayak hukum itu kan datang dari Allah. Jadi nggak ada hukum selain Allah. Jadi mereka seperti mengkafirkan Sayyidina Ali karena mengambil hukum sendiri atau mengijma'kan hukum sendiri dengan para sahabat pada waktu itu. Nah, mereka mengkafirkan, memusyrikkan Sayyidina Ali, sehingga timbullah aliran khilafah sendiri dari pihak sekte Al-Khawarij ini. Itu mereka keluar dari jalan, dari aliran dari saf Ali, itu keluar mereka dari situ dan membentuk khilafah sendiri, membentuk aturan khilafah sendiri. Sedangkan Ali tetap pada khilafah Islam yang sebenarnya. Tuh. Mungkin segitu dari saya. Sekian. Ya, terima kasih Hizbun ya sudah merespon, karena ini udah jam 11.37 ya. Baik, beberapa catatan ingin saya sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Hizbun ya. Saya melihat, coba saya tampilkan juga. Bentar. Kalau dari aspek artikel yang sudah dituliskan ya, memang Hizbun sudah mencoba untuk melihat dan mengkontekstualisasi ya. Yang perlu saya sampaikan begini, ini mata kuliah kita ini di antara fokusnya adalah kontekstualisasi, jadi bukan seperti S1 lagi ya.
bagaimana Anda menganalisis sejarah Khawarij misalnya yang kita bahas hari ini, dan kemudian dikaitkan dengan kondisi terkini ya. Artinya isu-isu yang aktual lah, karena sekali lagi bentuk artikel populer itu kan harus isunya itu yang aktual dan kontekstual ya. Anda bisa dikaitkan dengan apa namanya kondisi terkini lah ya. Ya problem yang ada di Indonesia boleh, problem yang ada di Aceh boleh, problem yang secara global terjadi juga boleh, ya terserah. Tapi artinya isu-isu terkini. Ya model judul seperti ini sangat menarik. Ya, ajaran khilafah sekte Khawarij sesat enggak ya? Nah, jadi ini model judul untuk artikel populer yang bagus ya. Artinya ini memancing. Ada beberapa judul lain yang saya lihat juga sangat bagus ya. Nanti mungkin saya kasih contoh yang lain. Apa namanya, tidak perlu terlalu resmi ya, makanya itu saya minta Anda untuk menuliskan di dalam artikel populer. Jadi judul seperti ini, judul yang menggugah ya, judul yang bagus lah ya, untuk memancing pembaca untuk tahu ya, pengen tahu apa nih maksudnya ini, kok bisa ada sesat nggak ya kan gitu. Ini tentu akan memancing pembaca untuk membaca artikel yang ditulis. Ya, ini dari segi apa namanya substansi mungkin yang ingin saya coba kritisi ya. Nanti kalau soal teknis berikutnya saja saya jelaskan. Jadi saya melihat memang Hizbun sudah mencoba untuk mengkontekstualisasi ya, khususnya bisa kita lihat pada poin menghubungkan dengan kondisi politik di Indonesia ya pada pemilu 2019 kan gitu. Ada dua kelompok yang disinggung di situ. Ada satu kelompok Jokowi, satu kelompok lagi Prabowo kan gitu ya. Nah, itu adalah upaya Hizbun untuk mengkontekstualisasikan sejarah Khawarij ke dalam konteks politik di Indonesia. Ya, sudah mengarah, artinya diarahkan untuk memotret ya kondisi politik di Indonesia ini dalam perspektif berawal dari belajar pada poin-poin sejarah Khawarij, kemudian dikaitkan dengan kondisi politik di Indonesia ya. Nah, tapi dalam beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, tentu saja kita juga harus hati-hati di dalam apa namanya ya, memahami sebuah konteks ya sejarah Khawarij ketika itu dikaitkan dengan konteks atau isu yang lain, misalnya dikaitkan dengan pemilu ya. Tadi kan ada judgement ya, ada penilaian yang saya lihat kalau sampai dibaca orang bisa jadi ini ngeri juga ya. Ngeri-ngeri sedap kata siapa? Ruhut Sitompul itu. Sebentar saya tunjukkan. Tapi nggak apa-apa, ini kan akademis ya. Nggak usah takut. Jadi ini, misalnya Anda mengangkat tentang politik identitas ya di Pilpres 2019 dan Anda bicara banyak sekali terkait dengan demokrasi, khilafah dan seterusnya. Ini juga harus hati-hati, karena hati-hati bukan apa-apa. Misalnya ya, Anda mengelompokkan kelompok apa nih? Joko Widodo, Ma'ruf Amin dengan kelompok Islam tradisional ya, Nahdlatul Ulama dan Islam Abangan. Ini mungkin juga menjadi perdebatan ya. Artinya ini masih sebuah tesis yang bisa saja dibantah ya. Termasuk mengelompokkan ini dengan kelompok modernis,
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga di situ, Islam terpelajar. Pertanyaannya misalnya, apakah di sini tidak ada Islam terpelajar? Apakah di sini berarti, ini kan membandingkan dua ya. Apakah ini berarti katakanlah didukung oleh kaum Islam yang tidak terpelajar? Kalau ini terpelajar, sini tidak terpelajar. Kalau di sini NU, di sini Muhammadiyah, meskipun juga disinggung NU di sini ya. Nah, apakah kemudian demokrasi itu juga menjadi sebuah persoalan yang cocok dikaitkan dengan perjalanan sejarah Khawarij? Ini juga menjadi bahan yang mungkin masih bisa debatable yang sangat substantif saya rasa. Nah, yang mau saya sampaikan juga begini. Ini mungkin nanti ada beberapa poin yang menjawab dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yang perlu dipahami ya, kalau kita melihat sejarah dari Khawarij itu ya. Tadi kan muncul pertanyaan juga, apakah betul aliran-aliran itu juga pecah gara-gara politik ya? Seperti yang dikutip tadi dari Harun Nasution misalnya. Iya betul. Jadi memang kalau kita coba Anda kaji sejarah ilmu kalam, semuanya itu karena aspek politik yang kemudian masuk ke agama. Jadi bukan persoalan agama dulu baru kemudian ke politik, ya, tidak ya. Tetapi politik kemudian dibungkus dengan agama. Kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dijamin masuk surga. Muawiyah bin Abi Sufyan juga sahabat Rasulullah dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, bahkan beliau juga termasuk dijamin masuk surga. Tetapi kenapa sampai terjadi pertikaian sesama umat Islam ya? Satu kelompok Ali bin Abi Thalib, satu lagi kelompok Muawiyah. Kalau dari segi sejarah itu ada pertentangan tentang siapa yang berhak menduduki sebagai khalifah. Nah, ketika berbicara tentang siapa yang berhak sebagai pemimpin, itu kan persoalan politik. Persoalan politik. Jadi ada kelompok yang mendukung barisan Ali, kemudian ada kelompok yang mendukung barisan Muawiyah. Termasuk sebelum terjadi perang Siffin kan Ali bin Abi Thalib juga perang dengan dengan Aisyah ya, dengan perang Jamal. Artinya apa? Ini internal orang-orang soleh semua loh ya. Orang-orang yang tidak diragukan lagi kedekatannya dengan Rasulullah, orang-orang yang dijamin masuk surga, tetapi saling bertengkar. Apakah pertengkarannya tentang misalnya ya, satu kunut, satu enggak, atau satu tahlilan, satu enggak, satu tarawihnya 20 rakaat, yang satunya 8 rakaat, enggak, bukan tentang itu, tapi pertengkarannya adalah persoalan politik. Jadi dipicu dari wafatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah Ar-Rasyidin ya. Kemudian terjadi pertentangan, ini harus diusut ini, karena sederhananya begitu, ini harus diusut ini, nggak bisa nggak diusut. Nah, dalam konteks ketika Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, ini kan tidak semuanya juga setuju. Para Anda bisa belajar misalnya dari buku sejarah yang ditulis oleh Tabari atau Al-Sijistani misalnya ya. Akan terlihat pertikaian politik itu terlalu kental ya, termasuk ketika terjadi peristiwa tahkim. Sehingga terpecahlah kelompok umat Islam itu, ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan Syiah, ada kelompok yang keluar dari barisan ya, itu disebut dengan Khawarij ya. Dan ada beberapa nama yang lain yang terkait dengan Khawarij tadi. Kemudian ada kelompok yang memang pasrah ya, Murji'ah ya sudahlah. Nah,
kelompok Murji'ah ini ya, ini kan kelompok yang pasrah itu, sudahlah nggak usah di ini, itu urusan nanti di akhirat aja. Apakah Ali bin Abi Thalib itu masuk ke kelompok mukmin, kafir atau fasik, itu nggak ada urusan sama kita, nanti urusan Allah, pasrah aja gitu, nggak usah ini gitu, nggak usah menjudge ya, nggak usah menghakimi dan seterusnya. Tapi kelompok Khawarij kan langsung menghakimi bahwa ini dua-duanya udah nggak bener nih. Jadi semboyan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya barang siapa yang sudah ini ya kafir ya, termasuk Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, pendukung semuanya itu kafir semuanya dan halal darahnya untuk dibunuh. Kemudian Khawarij ini kan pecah ya, pecah, ada yang memang sangat ekstrim, ada yang moderat, termasuk tadi Ibadiyah yang dianggap agak moderat ya. Meskipun demikian, di kalangan Khawarij sendiri secara politik ya, itu kalau Anda baca, mereka itu tidak mengharuskan kursi kekhalifahan itu harus diisi oleh keturunan Quraisy. Jadi kalau Anda baca kitab Imam Al-Mawardi itu yang banyak dijadikan juga sebagai rujukan tentang politik Islam. Jadi itu kan ada disinggung sebuah hadis, la khilafata illa min Quraisy. Tidak ada kekhalifahan atau yang memegang kursi tampuk pimpinan itu kecuali dari suku Quraisy. Nah, bagi Khawarij mereka tidak mengakui itu. Ya siapa saja, tidak harus dari suku Quraisy, harus demokratis. Artinya siapa saja punya peluang ya, apakah itu misalnya dari Indonesia, apakah itu dari Filipina, apakah itu dari benua Afrika, misalnya Australia. Yang paling penting dia memang ya ada beberapa persyaratan ya tentang soleh, takwa dan seterusnya. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah di dalam pandangan politik ada juga yang memang menarik dari sisi Khawarij ini. Dan Khawarij kalau dari segi sastra juga sangat luar biasa ya. Artinya mereka lah yang membongkar praktek-praktek puisi-puisi yang cenderung mengandung pornografi ya. Mereka kan katakan itu haram semuanya. Tapi di balik itu, ini misalnya kita merujuk ke sini ya, ini hadis yang populer yang memang sering sekali diungkapkan untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dia bisa jadi hafal Quran ya. Tetapi dia hanya memahami Al-Quran itu sebatas apa yang dibaca, tidak mengkaji lagi secara luas makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Ketika itu direpresentasikan oleh kaum Khawarij misalnya, kaum Khawarij kan sekali lagi bukan orang yang pernah sholat misalnya, atau puasanya bolong-bolong, itu kan enggak. Tapi mereka justru adalah umat Islam yang sangat taat ya, dalam hal ibadah, tetapi memiliki pandangan yang radikal ya, dalam arti radikal di sini gampang misalnya mengkafirkan orang yang berbeda ya, termasuk Ali bin Abi Thalib kan juga dibunuh ya waktu sholat subuh itu. Pelakunya adalah juga dari golongan Khawarij ini. Jadi pertanyaannya yang muncul tadi, apakah betul karena politik terjadi perpecahan? Betul ya. Nah, kalau kita kontekskan ke sekarang ini ya, dewasa ini ya, dari satu aspek ini saja, itu kan sering sekali ya umat Islam itu dibuai dengan jargon-jargon politik yang dibungkus dengan Islam, padahal belum tentu juga Islami gitu. Jadi memang ya saya tidak memukul rata semua ya,
Tapi misalnya begini, katakanlah ketika orang yang ingin mencalonkan diri sebagai apalah misalnya, yang pernah di Aceh misalnya kan sampai ada yang disebut dengan apa Umar bin Khattab, seperti Umar bin Khattab dan seterusnya, dan memamerkan dengan tampilan-tampilan yang soleh ya, pakai jubah, pakai penutup kepala, burdah dan seterusnya. Itu kita sering sekali juga ditipu dengan tampilan-tampilan luar ya. Jadi kalau untuk mengumpulkan massa, membakar semangat dan seterusnya, diantaranya juga yang paling gampang itu kan dengan dibungkus isu agama ya. Makanya itu kadang-kadang praktek perdukunan pun marak ya. Ada dukun yang dibungkus dengan ustadz, itu kan banyak sekali. Masyarakat kita masih gampang ditipu dengan itu ya, termasuk dalam bidang politik gitu. Padahal politik itu ya tidak ada yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri kan. Makanya jangan heran misalnya tiba-tiba wah ini yang kita dulu elu-elukan sudah hasil ijtima ulama, setelah kok masuk kelompok yang satu lagi, nah, misalnya seperti itu. Cebong kampret kok udah gabung, nah, misalnya seperti itu ya. Kan istilah-istilah 2019 yang sudah usang lah, tidak perlu lagi. Tapi maksud saya ada yang disuarakan, dibungkus dengan sesuatu yang sepertinya terkesan sangat Islami, ternyata banyak juga yang tidak Islami. Ya banyaklah kayak bisnis properti misalnya ditemukan di Surabaya dibungkus dengan syariah, ternyata bukan. Akhirnya banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi syariah. Ada bank yang menamakan Islam ternyata isinya rentenir. Hal-hal seperti itu ya. Jadi isu-isu agama apalagi sudah dibungkus dengan politik itu hati-hati. Ya, hati-hati, jangan mudah kita itu ditipu ya. Nah itulah yang terjadi. Artinya kalau kita belajar dari sejarah, agama itu bisa dipolitisir. Bahkan kalau saya masih teringat ya, dulu saya masih kecil, jadi masih waktu saya masih SD itu saya masih teringat ya. Ada dulu kan partai di Indonesia itu cuma ada 3 ya, disederhanakan, Golkar, satu lagi PDI, satu lagi belum ada PDIP ya, P-nya nggak ada perjuangan, PDI, kemudian satu lagi P3. Jadi P3 itu untuk yang mewakili umat Islam, PDI nasionalis, Golkar juga nasionalis. Yang terjadi adalah waktu masa Orde Baru dulu, saya masih teringat kalau setiap ada kampanye Golkar itu kan semua pegawai negeri, tentara, polisi, seingat saya itu kan kampanyenya terbuka itu harus hadir ya di lapangan bola gitu biasanya. Nah ada peristiwa waktu itu yang sempat juga mencuat ya. Misalnya ayat Al-Quran itu dipakai oleh satu kelompok ya, dengan jadi ada orator kan yang berbicara itu menyampaikan la takroba hadis syajarah. Itu kan sebenarnya ayat itu berbicara terkait dengan Nabi Adam kan dan Hawa jangan mendekati pohon ini. Nah karena simbol dari Golkar itu berbentuk pohon, jadi pohonnya itu pohon beringin kan. Makanya digunakan ayat itu untuk menyerang Golkar. La takroba hadis syajarah. Jangan pilih ini ya, karena ini Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. La takroba hadis syajarah. Jangan mendekati pohon ini gitu. Jadi jangan pilihlah yang ada simbol pohon. Gitu. Dibalas kemudian dengan ayat yang lain. Jadi ayat sudah dipakai untuk itu ya, bahaya juga itu. Kasihan itu. Kasihan orang yang menyalahgunakan itu juga ya. Dipakai dibalasnya pakai ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi waktu itu ada seorang calon di salah satu partai namanya Naru.
Nah, karena ayat itu ada kaitannya, ada bunyi yang mirip, ya. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, jangan dekat-dekat sama si naro ini, gitu. Jadi agama dipolitisir itu banyak yang terjadi, dan itu biasanya mendekati pemilu, ya, mendekati pemilu kayak di Indonesia yang bisa kita lihat. Ada yang misalnya di Aceh, ya, yang di Aceh pernah ada yang udahlah dekat-dekat ke masyarakat, mau nyumbang untuk masjid, ya, masjid atau menasah gitu, ya. Udah nyumbang sekian untuk bangunan masjid dengan harapan bisa dipilih, ya. Agama pun dijadikan sarana untuk membuai gitu. Ternyata dia nggak terpilih. Akhirnya dia minta lagi itu sumbangannya ke masjid itu. Itu pernah terjadi di Aceh. Dan masuk ke koran Serambi Indonesia, seingat saya. Nah, ini kan yang seperti ini artinya, ya, bahwa agama itu sering sekali juga dijadikan alat. Nah, karena itu hati-hati, termasuk sekali lagi secara substansi, misalnya Anda mengkritisi dua kelompok ini juga hati-hati, karena penilaian Anda ini rawan untuk digugat, ya, digugat oleh kedua belah pihak, karena misalnya pengelompokan misalnya seperti ini juga menurut saya kurang tepat, ya, kurang tepat dalam artian masih memang debatable sekali. Nah, kemudian Anda mengungkap tentang sistem demokrasi, ya. Ya, demokrasi apapun ceritanya, jadi gini, ada seburuk-buruk sistem, tetapi di antara ada banyak sistem yang buruk, ya. Tetapi di antara sistem yang buruk itu yang mungkin untuk diambil di zaman sekarang itu demokrasi. Demokrasi itu bisa jadi buruk, ya. Tetapi itulah yang memungkinkan untuk sekarang. Oh, kenapa nggak kita dirikan khilafah, misalnya seperti ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah, misalnya, menggemakan itu. Ya, kemudian akan muncul banyak pertanyaan. Nanti siapa yang mau jadi khalifahnya? Ya. Apakah itu nanti dari suku Quraisy lagi, ataukah kalau enggak harus dari Irak, harus dari Indonesia, atau dari Inggris, atau dari mana? Ya, masih menjadi perdebatan. Saya tidak katakan itu buruk, ya, karena ada contoh tentang khalifahan yang pernah dilalui dalam sejarah Islam, ya, Abbasiyah, Umayyah, ya, atau Umayyah, dan seterusnya. Tapi sejarah itu sendiri, Abbasiyah, Umayyah atau Umayyah, itu kan juga sejarah berdarah-darah, ya. Makanya kalau Anda lihat salah satu gelar untuk Abul Abbas yang dinasti Abbasiyah itu kan disebut dengan As-Saffah. As-Saffah itu orang yang memang berlumuran darah. Kenapa? Ya, memang ada pembantaian, jadi pembumi hangusan orang yang masuk ke antek-anteknya lawan politik itu dihabisi semua. Dan dalam sejarah malah khatib ketika naik mimbar itu mengutuk, ya, jadi banyak kata-kata kutukan terhadap lawan politik. Nah, itu tentu tidak sehat, dan dalam sejarah sudah seperti itu, yang tidak perlu kita ulang lagi di masa kita. Dan contoh kalau zaman modern sekarang, ada nggak kekhalifahan yang memang betul-betul berdiri dan itu memang menyejahterakan semua rakyat? Ini juga perdebatan, ya. Makanya ditanyakan tadi, apakah ada pemisahan antara politik dan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ya, waktu itu memang masih melebur, kan, ya, kental dengan Islamnya itu. Tetapi pertanyaan kemudian, apakah di masa itu dengan konsep sedemikian rupa memungkinkan untuk kita aplikasikan di masa sekarang? Kecuali kita memang seperti Republik Islam Iran misalnya, ya. Itu kan memang negara Syiah yang, ya, penganut Syiah yang katakanlah terbesar, ya, dan dia tegas menyatakan Republik Islam Iran.
Tetapi kita kan Republik Indonesia, negaranya nation state ya, negara bangsa. Nah ini perdebatan panjang juga sejarah berdirinya Indonesia, apakah mau dijadikan negara Islam ataukah bukan. Dan ini sampai sekarang kan ya ketika itu muncul DITII, kemudian NII, ada macam-macam lah ya. Sampai yang sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya yang terbaru kan di daerah Poso itu ya, gerombolan Mujahidin ya, Laskar Mujahidin itu yang dianggap teroris memang, karena memang ideologi orang-orang tertentu ya seperti kalau mengikuti pola Khawarij tadi, ada yang memang berkeinginan kalau yang lain itu kafir semua, jadi ya harus dibunuh, apalagi itu polisi, tentara, itu kan apa namanya togut ya, dianggap seperti itu, dianggap sebagai togut, tentaranya, bala tentara, kawan-kawannya, kuncunya, geng-gengnya iblis lah gitu ya, itu kan togut semua, itu harus di bumi hangus itu, harus kita lawan dengan senjata. Tanpa berdirinya negara Islam Indonesia, maka ini negara ini masih daerah perang gitu. Nah itu yang ada yang masih punya pemikiran seperti itu gitu ya. Akhirnya apa, ada yang melakukan bom bunuh diri ya. Anda bisa lihat di YouTube itu bagaimana pengakuan dari Amrozi misalnya, maaf bukan Ufrat Ali Imron kalau nggak salah ya, lupa saya. Tapi itu pelaku teroris bom Bali yang kalau Amrozi kan sudah dihukum mati ya. Dan dari pengakuannya itu bisa terlihat hanya butuh berapa menit ya untuk meyakinkan orang menjadi pelaku bom bunuh diri itu, jadi pengantin ya. Itu hanya cukup berapa belas menit gitu. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang mudah sekali dibuai. Misalnya ya, di antaranya yang sempat saya ingat dari penjelasan yang saya lihat disampaikan itu. Ada orang-orang yang kemungkinan sudah sangat putus asa dengan hidup. Ya. Dosa sudah banyak, kemaksiatan mungkin sebelumnya juga sudah banyak dilakukan dan seterusnya. Akhirnya ketika didekati dengan dogma-dogma agama, dikasih ayat-ayat, tapi ayat-ayat itu ya terkadang sebenarnya bukan pada tempatnya ya. Kalau pengen menebus dosa dan seterusnya, cara paling gampang adalah jihad, karena itu udah pasti masuk surga. Jadi tinggal bersedia menjadi pengantin, kemudian bom lah, apa polisi, tentara yang togut itu atau objek-objek vital menjadi sasaran. Maka ketika kamu mati dalam kondisi melakukan pengeboman bunuh diri itu, maka akan langsung dijamin masuk surga. Akhirnya ada orang-orang yang seperti itu yang akhirnya termakan dogma-dogma agama ya. Jadi ayat-ayat itu dipakai untuk mendoktrin hal-hal seperti itu. Makanya kalau teroris merujuk penjelasan mantan teroris ya, yang bisa juga kita sekali lagi lihat di YouTube itu, teroris itu akan sangat kecewa seandainya dia tidak berhasil, tidak meninggal ya. Dia tidak meninggal saat melaksanakan aksinya itu. Nah, kenapa? Karena kalau tidak meninggal, maka dia gagal jihadnya gitu. Kayaknya itu ada beberapa peristiwa yang bisa Anda track ya, pengeboman di beberapa tempat, termasuk yang terakhir dulu kan seorang perempuan kemudian menenteng senjata, pistol itu kan masuk ke kepolisian atau brimob atau apa ya. Kemudian kan menembakin itu dan akhirnya dia ditembak. Meninggal itu sudah punya keyakinan bahwa ketika dia meninggal dalam upaya melakukan jihad dalam tanda kutip seperti tadi, maka dia akan masuk surga. Nah itu beberapa hal ya. Ya saya tidak tahu apakah dari rangkuman saya menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Tetapi
Prinsipnya seperti itu, bahwa agama bisa saja dalam kondisi tertentu dipolitisasi, ya, menjadi sebuah alat, ya, yang dipakai untuk kepentingan secara politik. Dan kalau kita belajar dari sejarah Khawarij, maka kita akan melihat bagaimana perpecahan di dalam Islam itu juga didorong oleh unsur-unsur dari politik, ya. Ada yang menginginkan sebuah kekuasaan, ada yang menolak untuk membaiat, kemudian terjadilah perpecahan, peperangan, pertumpahan darah antara orang-orang yang sama-sama melakukan syahadat, orang sama-sama melakukan sholat, sama-sama melakukan pembayaran zakat, haji, dan seterusnya. Itu kalau kita kontekstualisasikan akan sangat menarik jika Anda mencoba memotretnya itu ke arah orang-orang yang memahami pemahaman yang seperti saya katakan tadi, ya, memahami pemahaman ekstrim, kemudian melakukan bom bunuh diri dan seterusnya. Itu pertanyaannya apakah mereka memiliki kedekatan ideologi, meskipun tidak mengatakan Khawarij, tetapi Anda bisa melihat indikator-indikatornya, ya. Apakah mereka hanya memahami Al-Quran dan hadis secara tekstualis misalnya, atau skripturalis, ya, apa yang bunyi teks itu yang dilakukan tanpa memahami ilmu-ilmu yang terkait untuk memahami Al-Quran, ya, tafsir, munasabatul ayat, asbabun nuzul, dan seterusnya, ya. Dan itu yang sebenarnya menarik dikaji dari sisi kontekstualisasinya, bukan ke aspek ini, kalau menurut saya, ya, bukan ke aspek ini, karena aspek ini agak kurang nyambung menurut saya terkait dengan perjalanan sejarah yang ada di sejarah Khawarij. Kalau Anda kaitkan dengan hasil Pilpres, menurut saya, ya, terlepas dari Anda pendukung siapa, bukan itu, ya. Tapi maksud saya di sini kurang pas kalau menurut saya. Kalau Anda mau mengaitkan yang pas, ya, terkait dengan bagaimana memahami ideologi yang menjadi dogma, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bom bunuh diri misalnya, itu akan sangat menarik sekali. Jadi itu dari presentasi yang dipaparkan oleh Hizbun tadi, ya, termasuk beberapa catatan dari saya. Masih ada yang tertinggal nggak ya dari pertanyaan tadi, ya? Ini saya pastikan saya tidak ngomong sendiri, ya, semua mendengarnya. Iya Ustaz, iya Pak. Aman, Pak, Pak. hadir Pak. Ya, Pak. Ya, dengar Pak, dengar. Iya, ya, takutnya saya ngomong terus sendiri, rumahnya nggak ada orangnya. Ada, ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, hadir Pak. Hadir, Pak. Siapa ada. Jadi itu beberapa hal, cuman sedikit sebelum saya tutup, ya, saya tunjukkan contoh artikel yang sebenarnya akan lebih baik kalau ini sebentar, saya contohkan satu saja, ya. Ini judul yang bagus saya lihat, ya. Sayangnya memang teman-teman yang lain banyak mengirimkan di PDF, ya. Saya padahal maunya di MS Word, jadi bisa saya kasih catatan begini langsung dari review sini saya pakai track changes ini, kemudian bisa saya taruh komen, ya. Dan misalnya ini kan ada komen di sebelah sini, judul yang menarik dan menggugah, good job. Ini bagus cara saya, karena menggugah seperti ya tadi yang diredaksikan oleh Hizbun tadi, ya. Lelaki tuan, istri anak buah. Nah, ini akan lebih bagus lagi misalnya kan di sini dikasih tanda tanya dalam tanda kutip, tanda kurung. Lelaki tuan, istri anak buah, tanda tanya. Nah, kemudian saya lihat, ya, dari beberapa ini, ya, ini mungkin juga akan sama dengan yang lain, ya. Ketika Anda menyebut orang, ya, Fatimah Mernissi, seorang feminis dan Maroko menjelaskan, ini kan jelas Anda sebut orang, ya, Fatimah Mernissi. Ini semestinya Anda tuliskan ini, cantumkan sumbernya. Ya, bisa dengan kutipan dalam bentuk innote, ya, di dalam sini. Tapi kalau memang Anda familiar dengan footnote, misalnya tuliskan footnote. Jadi
di mana sumber bahwa Fatimah Mernissi ini menjelaskan ciri seorang bertauhid ialah tidak merasa dirinya lebih utama. Apakah betul? Misalnya Anda tuliskan footnote, ya silakan tuliskan di. Maksud saya ini harus ada rujukan, karena Anda apalagi menyebut secara jelas kan nama sumber yang Anda kutip. Kemudian ini Helen Tierney misalnya, ini dari mana nih? Cantumkan sumbernya, jadi nggak bisa Anda. Nah, kemudian yang akan lebih bagus lagi sebenarnya di setiap tulisan populer ini ya, agar lebih mudah pembaca itu membedakan alur, kan lebih baik tulislah ada bagian pendahuluan, ada pembahasan dan penutup. Jadi misalnya di sini Anda tuliskan, nggak usah harus A juga tidak, misalnya pendahuluan pakai huruf besar ini ya nggak apa-apa. Anda mau, karena ini kan lebih fleksibel ya, tapi maksud saya akan lebih memudahkan orang untuk melihat bagian-bagiannya ini apa saja. Tiga pendahuluan, paling tidak di bagian pendahuluan ini mengungkapkan apa yang mau Anda tulis gitu ya, menjadi masalah apa. Jadi menjadi masalah apa, kemudian masuk ke pembahasan misalnya. Nah, misalnya katakanlah di sini ya, ini Anda tuliskan pembahasan. Dan nanti terakhir Anda tuliskan penutup, karena paling tidak di sini penutup. Sebuah tulisan maukah itu artikel ilmiah, apakah itu dalam bentuknya skripsi, tesis, disertasi, apakah laporan penelitian, artikel jurnal, artikel populer dan seterusnya, pasti ada bagian pendahuluannya, ada pembahasannya, ada penutup. Jadi tiga ini paling tidak ada ya, pendahuluan, pembahasan, kemudian penutup. Kalau memang Anda mengutip, tampilkan sini daftar pustaka. Tetap harus ada ya. Tampilkan khusus yang di sini. Kalau misalnya dikirim ke media massa mungkin tidak perlu. Tapi maksud saya untuk mata kuliah ini saya minta Anda bisa mencantumkan referensi yang Anda pakai untuk di tulisan ini gitu. Jadi itu yang menjadi beberapa masukan. Nah, sekali lagi saya melihat ada beberapa tulisan yang menarik menurut saya ya. Meskipun juga jangan Anda menyontek habis ya, dari mana Anda kopas begitu semuanya kayak yang saya tunjukkan tadi, itu nggak bagus juga. Jadi dirubah lah. Yang sampai nanti 90% itu Anda jiplak ya. Enggak etis lah. Dan itu perlu dibiasakan. Sekali lagi nanti yang prinsipnya, secara prinsip ini nanti kan diperbaiki lagi. Jadi yang saya nilai itu yang sudah diperbaiki nanti. Baik, saya rasa demikian ya untuk hari ini. Ini nama-nama sudah saya tuliskan tadi, sudah saya absen ya, kepentingan saya maksud saya. Nanti kalau yang secara sistem kan ada absen di ini ya, di siang. Iya, Kak. Ya. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan insya Allah kita ketemu lagi. Mungkin ada kendala saya akan sampaikan kalau ada bergabung ya. Saya rasa demikian. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.